Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sadewa. Oke teman-teman, di video kali ini kita tidak membahas tentang coding dulu ya teman-teman, tapi kita akan men-setting Visual Studio Code kita supaya lebih ngebut lagi kita ngoding ya. Apa yang kita pasang hari ini? Simak videonya sampai habis dan jangan di skip. Langsung aja kita ke project. Oke teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang kode snippet ya? Kode snippet di Visual Studio Code ini yang akan kita pasang di dalam Visual Studio Code kita ya. Jadi kode snippet itu untuk mempercepat kita dalam membuat code ya. Istilahnya kita membuat extension sendiri ya dalam bahasa pemrograman apapun ya. Jadi teman-teman harus memasang prefix dan bodinya kayak gitu teman-teman. Nah di situ ketika kalian mengetikkan sesuatu kode yang sesuai dengan kode kalian, itu akan muncul secara otomatis. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan men-settingnya ala kode igniter 3 dulu ya, karena kita pembahasannya masih dalam kondisi di framework kode igniter 3 ya. Misalnya kalian sudah pakai Laravel, bisa menggunakan kode snippet ini memasang kode-kode Laravel default dari Laravel tersebut. Seperti biasa teman-teman harus membuka Visual Studio Code-nya dulu. Kalau bisa sudah punya kode igniter 3 ya, untuk kita mengambil controller dan model defaultnya. Sekarang kita mulai dari filenya dulu ya. Di sebelah kiri atas ya, itu ada tabs file. Nah di situ kalian klik prevents, lalu kalian mengarah ke user snippets. Nah di sini kalian bisa buka, bikinnya itu tadi ya teman-teman, file, lalu ada preference, di situ masuk ke user snippet. Nah kalian pakai nama nih. Nah klik new snippet di sini, lalu masukkan nama snippetnya. Kalau saya pakai html.json kayak gitu ya. Nah seperti ini, karena sudah ada makanya nggak bisa teman-teman. Sebenarnya saya sudah buat teman-teman ya untuk HTML, JSON dan snippet ya. Jadi saya buka aja HTML, JSON kode snippetnya dulu ya. Nah di sini oke seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini itu sudah saya pasang beberapa. Nah kayak gini teman-teman ya, kode snippet itu. Nah ini terserah kalian, untuk yang komen seperti ini kalian hapus silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Jadi di sini sudah saya pasang, ada PHP log ya, di sini ada prefixnya. Jadi ketika kita ngetik PHP, jadi ada tulisan body $1 ini artinya istilahnya kosong ya teman-teman. Jadi PHP kosong kayak gitu, PHP tengahnya kosong nih. Nah dan type-nya ini itu langsung kondisi ada di tengah untuk siap diisi. Nah di sini ada prefix lagi namanya echop. Nah echop ini menurut saya itu lebih mudah ketika menulis echop ya. Echop itu langsung keluar PHP echo ya. Sebenarnya echo seperti ini, seperti ini. Nah seperti ini, cuman saya persingkat lagi menggunakan pembukaan PHP lalu sama dengan $1. Nah di depannya ada dolar ya, jadi langsung ke variabel untuk menampilkan data PHP seperti itu ya. Nah sekarang kita menambahkan lagi ya. Ini teman-teman silahkan ketik aja. Jadi kalian, saya tunggu ya, saya tunggu kalian ketik, atau bisa pause dulu, kalian ketik dulu untuk PHP dasarnya ini ya. Kalau sudah, nah sekarang saya masuk ke controllernya dulu teman-teman. Controller di project sebelumnya saya masuk ke sini untuk membuat snippet dari controller ya. Jadi nanti membuat controller itu kita nggak perlu lagi ngetik manual define basepath or exit bla 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 seperti ini, dan kelas bla 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 CI controller dan lain-lain ya. Jadi kita langsung saja bisa menerapkan ini ya teman-teman, kayak gitu. Nah ini kita nyalakan. Ini iset itu digunakan untuk mematikan notifikasi error. Sekarang kita copy aja dari sini teman-teman ya, dan berhenti di sini ya. Nah kita masukkan ke kode snippet. Kita buat lagi kode snippet dengan nama mungkin CI3 controller ya. CI3 controller. Di sini kalian pakai spasi boleh, cuman keterangan aja. Oke seperti ini, lalu ada seperti ini. Nah dan masukkan prefixnya seperti ini. Kita masukkan misalnya CTRL CI3 ya, seperti ini. Sambil mengerjakan teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasi di samping tombol subscribe-nya ya,
supaya dapat notifikasi dari saya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya lebih bermanfaat lagi. Jika ada kritik dan saran, ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Lalu kita masukkan bodinya, masukkan kodenya seperti ini, dan lengkapi kodenya dulu kayak gini, lalu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu terakhir di sini ada tanda PHP ya, PHP tutup. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengisi tabel barang ini, kita ganti kelasnya. Pastinya kita ganti $1 ya. Kayak gini. Nah, untuk fungsi construct ini otomatis. Nah, jadi kita ketika ngetik CTRL CI3 itu munculnya ini teman-teman. Kayak gitu ya, munculnya ini. Nah, sekarang jadikan satu baris dulu supaya ini enggak error ya. Jadi kalau enggak dibuat seperti ini error teman-teman. Nah, makin ngebut nih kalian nanti kalau ngoding ya, enak banget nih kode snippet. Oke, kayak gini. Oke. Oke. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ketika kita sudah membuat kode snippet, teman-teman jangan lupa memasang extension kode formatter ya, supaya nanti ketika kita menggunakan snippet, otomatis snippet itu akan dirapikan oleh kode formatter kayak gitu. Ini teman-teman ya, Prettier kode formatter. Nah, kalian bisa cari di extension, klik yang nomor 2 kalau pakai Linux ya, extension di sini. Kalau pakai Windows, kalau nggak salah di bawah ya, itu cari aja extension, pokoknya kalian ketik di search engine-nya, lalu kalian masuk aja kode Prettier gitu ya, Prettier kode formatter seperti itu, atau ketik aja kode formatter seperti itu, lalu kalian aktifkan di settingnya ya. Nah, itu ada di video saya sebelumnya ya, untuk mengaktifkan Prettier kode formatter. Oke, sekarang teman-teman coba dulu, kita coba dulu ya teman-teman, ketik aja langsung CTRL CI3 seperti ini, lalu TBL user ya. Oke, seperti ini. Coba pasti menyesuaikan dulu Prettiernya. Nah ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, nanti otomatis seperti ini teman-teman, kalian pasti akan langsung ngoding di sini, tinggal nambah public function apa ya, seperti itu. Nah, ini untuk controller ya teman-teman. Nah, sekarang ini saya kembalikan dulu teman-teman untuk tabel barangnya biar nggak hilang. Ini project kita ya, project barang ini. Kalau hilang kalian ngubah lagi. Nah, sekarang kita bikin modelnya. Oke, kita kasih koma seperti ini, kita masuk ke bawah dan masukkan CI3 model ya, model seperti ini, lalu titik 2 dan kurung kurawal seperti ini ya. Nah, masukkan prefix lagi seperti ini. Nah, MDL gitu aja, MDL CI3. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan bodinya, body. Nah, seperti ini. Nah, untuk model kita buka model dulu dan buka yang paling sedikit aja modelnya. Nah, ini ya teman-teman, ini pas banget teman-teman, cuman seperti ini. Nah, kita close, lalu masukkan ke sini ya, masukkan ke sini seperti ini ya. Ini kita nyalakan seperti ini. Nah, lalu di sini welcome kita beri $1 ya, seperti itu. Jadi otomatis kita harus ngisi ini ya. Nah, lalu kita rapikan jadi satu baris dulu ya, seperti ini ya. Kita kasih spasi seperti ini, masukkan seperti ini, kasih spasi, masukkan lagi spasi. Nah, kalau nggak ada kode formatter, kalian kodenya pasti ya jadi seperti snippetnya ya, nggak rapi gitu. Jadi otomatis rapi biar kita langsung menyesuaikan ya. Karena saya pakai Linux dan Visual Studio Code saya run menggunakan root, makanya ada proses tertentu di dalam kodenya seperti itu untuk menyesuaikan PHP IntelliSense-nya. Nah, kita sudah bikin CI model di sini ya, model CI3 untuk prefix-nya. Nah, sekarang kita coba dulu teman-teman.
Ini kita close saja yang tabel barang kayak gini. Nah, kita buat mungkin bikin file baru nggak mungkin ya, kita pakai welcome aja untuk mencobanya. Model welcome mana ini ya. Nah, coba kita hapus semua dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai MDL seperti ini ya, MDL CI3 sudah muncul snippetnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita masukkan welcome ya, welcome seperti ini, kita save. Nah, tunggu bentar teman-teman, sabar ya, karena saya menggunakan Linux. Ya mungkin ini ya. Nah, ini ada konfigurasi untuk ininya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah bisa membuat controllernya dan kita sudah membuat modelnya ya. Sekian dulu ya video dari saya, dan semoga bermanfaat ya. Semoga kalian juga berhasil memasangnya ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, langsung aja kita ke project.